Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Yoga Religia dalam channel YouTube ini, yaitu Kuliah Mudah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengkonversi data dalam bentuk Excel ke dalam bentuk CSV. Biasanya ini banyak ditanyakan kaitannya untuk pengolahan data ke Smart PLS. Kemudian bagaimana membuat karakteristik responden secara otomatis, lalu bagaimana membuat deskripsi variabel penelitian menggunakan Excel, bagaimana membuat karakteristik responden secara otomatis pakai Excel, dan membuat karakteristik responden penelitian kita nanti menggunakan Excel. Nah, langsung saja ke videonya. Di sini saya sudah menyiapkan data, yang mana datanya ini adalah berdasarkan hasil kuesioner online yang sudah saya rekap. Di sini kebetulan datanya ada sejumlah 56 responden. Nah, pertanyaannya bagaimana cara merubah data dalam bentuk Excel ini ke dalam bentuk CSV. Caranya mudah sekali untuk merubah bentuknya ke dalam CSV, yaitu kita tinggal membuka file baru. Ya, kita tinggal membuka file baru, Ctrl N gitu, atau pilih file new ya, blank with workbook ya. Kemudian kita tinggal mengcopy paste hasil kuesioner yang kita kumpulkan dari variabel yang kita gunakan. Jadi kalau untuk pengolahan data di Smart PLS, untuk data nama, kemudian usia, sampai dengan alamat dan lain-lain, itu tidak perlu dicantumkan, karena itu nanti tidak ikut diolah di Smart PLS. Jadi data yang di copy pastekan ke file barunya adalah variabelnya saja. Itu pun nama variabelnya tidak perlu dimasukkan. Misalkan di sini nama variabelnya X1, atau mungkin punya teman-teman nama variabelnya adalah kepuasan, ya nggak perlu dimasukkan nih nama variabelnya, cukup itemnya aja, semua itemnya aja yang sudah namanya dikasih nama sesuai dengan variabelnya. Misalkan variabel X1, nanti nama itemnya X11 dan seterusnya sampai variabel Y, nanti nama itemnya ya ada Y1 1 sampai Y1. Nah, ini yang kita kopikan. Cara mengkopinya mudah. Kalau saya biasanya saya tekan di paling ujung pojok kiri atas, lalu saya tekan tombol di keyboard yaitu tombol shift, saya tahan, lalu saya tekan tombol CTRL, lalu saya tekan tombol right ya, tombol arah ke kanan. Nanti dia langsung menelusuri ke arah kanan. Nah, shift sama CTRL-nya jangan dilepas, kemudian kita tekan tombol down atau tombol anak panah dulu. Nanti otomatis dia mengeblok seluruhnya. Jadi kita nggak perlu tarik-tarikan. Ya, kalau bingung silahkan bisa digunakan cara manual. Ini kita copy, Ctrl C, atau bisa pakai ini fungsi copy. Kemudian kita buka file satunya yang baru kita buat tadi, langsung kita pastekan. Nah, di sini kita nggak perlu pedulikan ini apakah ada garisnya atau tidak, apakah ada warnanya atau tidak, itu nggak masalah. Misalkan nggak ada warna dan garisnya pun itu untuk di Smart PLS nggak masalah, karena nanti ketika disimpan ke bentuk CSV, warna dan garisnya otomatis akan hilang. Jadi bisa diabaikan, bisa juga kalau mau rapihin ya silahkan dirapikan. Kemudian kita tinggal simpan, yaitu pilih menu file, kemudian kita pilih save ya, save as ini. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan kita. Di sini saya simpan ke folder PLS. Kalau mau buka foldernya ya tinggal pilih browser boleh, atau pakai di sini juga boleh. Di sini kita tinggal kasih namanya aja, nama filenya. Misalkan nama filenya kita kasih data olah. Nah, di sini esensinya kita pilih CSV. CSV-nya yang mana? Pilih yang ini, CSV UTF ya. UTF bener ya, UTF 8, delimited yang ini. Nah, ada beberapa model CSV, ada yang Macintosh, ada yang MS-DOS.
Kalau saya rekomendasikan pakai yang CSV UTF-8. Kemudian tekan save. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menekan tombol browser. Kita pilih folder kita di mana. Misalkan kalau di saya simpan di desktop, folder PLS. Saya kasih namanya data olah, kemudian di sini kita pilih CSV. Sama, kita pilih yang CSV yang ini ya. Kalau di sini nggak bisa ini, bisa yang atasnya ini, sama aja. Kemudian kita pilih save. Nah, kalau kita mau mencoba di Smart PLS-nya, kita coba buka tadi data yang sudah kita simpan. Ya, kita coba dengan create new project ya. Kita kasih nama coba CSV. Oke. Nah, kita seperti di video sebelumnya, kita tinggal double klik di import data, kemudian kita cari data kita simpan di mana. Tadi kita simpan di folder PLS yang data olah ini ya, data olah tadi kita simpan baru saja. Kita open. Kemudian kalau kita mau kasih nama ya silahkan namanya diganti, kalau enggak kita langsung oke. Nanti di sini akan ada keterangan, oh tidak ada missing value, kemudian ada sample size-nya berapa, indikatornya berapa, di sini langsung terlihat. Jika kita buka modelnya, ini sudah ada datanya, kita tinggal drag and drop seperti di video kita yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini untuk CSV-nya, cara membuat datanya kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat data karakteristik responden berdasarkan data yang kita miliki. Jadi ketika membuat karakteristik responden biasanya kan bentuknya seperti ini ya. Berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah karyawan, jenis produk. Ini karena kebetulan objek penelitiannya adalah UMKM, maka di sini ada jumlah karyawan, ada pendidikan terakhir. Jadi misalkan respondennya itu mau ngambil sampel per kelas ya, nanti ada kelas A, kelas B, kelas C, itu bisa dicantumkan juga. Kan ini gambaran umum saja ya, makanya di sini ada jumlah karyawan, ada jenis produk. Jadi nanti silahkan untuk karakteristik respondennya nggak harus seperti ini, tapi ini gambarannya untuk pembuatannya, cara mengolahnya di Excel seperti apa akan kita contohkan. Nah, di sini akan kita lihat nih frekuensi karakteristik responden berdasarkan 57 responden kita tadi. 56 ya, maaf. Ada 56 responden kita tadi. Ada berapa sih yang usianya 18 sampai 30 tahun? Ada berapa sih yang rentang usianya 30 sampai 45 tahun. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal mengetikkan sama dengan kita menggunakan rumus count if s ya. Count if pakai s. Kemudian kurung buka. Baru di sini kita diminta kriteria ring pertama dan kriteria satunya. Nanti kita buka di sheet 1 tadi yang isinya data kita. Karena range-nya tadi kan ada di ini sheet 1. Berarti kita klik, kemudian saya tekan shift, control dan tombol turun ya, kita blok ya dari C3 sampai dengan C58. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian karena ini dia sifatnya rentang usia ya. Karena dia sifatnya rentang usia, tadi adalah di usia di atas 18 tahun, di atas 17 tahun, karena tadi 18 sampai 30 tahun. Berarti saya tuliskan tanda petik dulu, kemudian lebih besar dari 17, kemudian kita masukkan range yang kedua ya, kriteria range yang kedua. Berarti sama kriteria range-nya ini. Dari C3 sampai C58 di sheet 1, di mana rentang usianya di bawah 31 tahun, berarti 30 tahun ya. Berarti lebih kecil dari 30. Kita kasih kurung tutup, enter. Di sini ternyata jumlahnya ada 26.
Kenapa kok di sini ditulis 17? Karena minimal usianya adalah 18. Kenapa kok di sini ditulis 30 kurang dari 30? Oh, ini salah ya, harusnya 31 ya, kurang dari 31. Karena usia maksimalnya adalah 30. Di sini ada 27 orang. Ini menggunakan persamaan con if s. Kemudian untuk yang bawahnya ini ya, kita juga menggunakan con if s ya, sama dengan con if pakai s. Kemudian kita ambil kriterianya sama kayak tadi. Kemudian dari range berapa? Berarti lebih besar dari 30. Kemudian kita ambil range-nya lagi. Ya. Lebih kecil dari 46 ya. Oh, kurang tanda petik. Nah, kurang tanda petik. Karena kita kriterianya menggunakan angka harus ada tanda petik. Nah, ternyata ada 26 orang. Yang usianya di atas 45 bagaimana? Untuk yang usia di atas 45 caranya cukup berbeda. Kita pakai con if, tapi tidak ada s-nya ya. Con if aja. Range-nya kita ambil dari sheet 1 ya, dari C2 sampai C58. Kemudian kriterianya di atas 45 tahun, berarti lebih besar dari 45. Sini ada 3 orang. Sehingga frekuensinya kita sudah ketemu. Kemudian untuk jenis kelamin kita gunakan cara yang sama seperti yang usia di atas 45. Kita menggunakan con if, nggak pakai s, karena kalau laki-laki kan nggak ada laki-laki menuju perempuan, nggak ada perempuan menuju laki-laki, atau sebaliknya kan nggak ada. Adanya laki-laki dan perempuan, maka kita ambil kriterianya di jenis kelamin ya, jangan ambil di usia lagi tapi di jenis kelamin. Control Shift Down ya, tombol anak panah turun. Kemudian kalau pengen kita nanti tinggal narik, kita tinggal pencet F4 untuk kita kunci. F4. Kemudian titik koma. Kriterianya kita ambil dari sini, yaitu laki-laki. Karakteristiknya kita ambil dari sheet karakteristik, kemudian kita pilih yang C6. Karena dia tidak range angka, maka tidak perlu tanda petik. Yang laki-lakinya ada 25, perempuannya ada berapa? Tinggal kita tarik yang ujungnya sini. Ini kan mengcopy rumusnya, karena ini tadi kita udah kunci, maka yang ini tetap sama ya. Range-nya tetap diambil dari G3 sampai G58. Dan ini karena yang tadi yang atasnya tidak kita kunci, C6 kan di sini, kita tarik ke bawah, maka yang di sini yang diambil adalah C7. Ada 31. Lalu kita buat karakteristik pendidikan terakhir, kita gunakan con if juga. Con if, kita kurung buka, range-nya kita ambil dari pendidikan H3 sampai H58. Kemudian jangan lupa kita pencet F4 ya untuk mengunci. Kita tekan F4, kemudian karakteristiknya adalah kategori SD ya, lulusan SD maksimal. Kita kurung tutup enter. Oh, lulusan SD ada 1. Kita tarik sampai ke lulusan S1. Ini jumlahnya. Jadi paling banyak adalah lulusan SMA. Kita lanjutkan ke karyawan. Nah, untuk jumlah karyawan ini selanjutnya, karena rentangnya cuma ada 2, yaitu karyawan yang jumlahnya UMKM yang jumlah karyawannya 1 sampai 3, artinya di bawah 4. Dan di sini ada karyawan yang jumlahnya lebih dari 3, berarti 4 ke atas ya. Maka kita cukup pakai con if aja, nggak perlu pakai s, karena rentangnya cuma ada 2. Kecuali ada lebih dari 2, kita bisa pakai con s kemarin. Jadi range-nya kita pilih dulu, yaitu range-nya ada di kolom L ya.
kita pilih Ctrl Shift, kita tekan tombol down, kemudian kita tuliskan kriterianya, yaitu lebih kecil daripada 4. Jangan lupa karena ini rentangnya pakai angka, maka kita kasih tanda petik, kita enter. Oh, ternyata ada 50. Nah, yang lebih dari itu bagaimana? Konif kok nggak ditarik aja, Pak? Karena kalau berdasarkan kriteria ini nanti kita perlu setting kriterianya secara manual, kita tidak ambil datanya dari kolom C ini, sehingga kita mengetikkan secara manual, nggak bisa tarik seperti yang pendidikan terakhir dan jenis kelamin tadi. Kita hitung konif, kriterianya kita ambil, yaitu dari L58 sampai L3 ini, titik koma, kemudian tanda petik lebih besar dari 3. Kita kurung tanda petik ya, ada 6. Artinya UMKM yang mengisi kuesioner ini ternyata karyawannya hanya sedikit ya, 1-3. Selanjutnya untuk jenis produk dan jasa ya sama, kita bisa pakai konif. Range-nya kita pilih jenis usaha ini ya, jenis usaha, kemudian kita Ctrl Shift Enter, kita tekan F4 nanti karena kita akan copy ke bawah, titik koma, lalu di bagian karakteristik ini kita pilih yang jasa. Ada 2, yang ini tidak karena yang jasa, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan frekuensi dari masing-masing karakteristik. Kemudian untuk menghitung persentasenya caranya mudah, kita tinggal tekan sama dengan, kita tuliskan kurung buka, kita tekan yang tombol di sampingnya ini, kemudian kita tuliskan bagi ya, atau tanda tanya, itu simbol tanda tanya. Kemudian jumlah datanya ada berapa, jumlah respondennya ada 56, kita tulis, kemudian kurung tutup, bintang itu kali ya, kita ketikkan angka 100, kita tekan enter. Lalu yang bagian kotak ini, kotak kecil ini ya, sampai ada simbol plus gini, kita tekan 2 kali, double klik, nanti hasilnya seperti ini. Ini komanya terlalu banyak, kita kurangi, tinggal tekan tombol decrease desimal, kita kasih 20 di belakang koma aja. Nah, ini kita sudah dapat persentasinya. Jadi berdasarkan jenis produk layanan jasa ini hanya 3,57%, produk buatan lokal ini ada 85,71%, produk buatan sendiri ada 10,71% dari seluruh jenis produk. Ini dari berbagai usia. Oh, usia yang paling banyak adalah di usia 18-30 tahun. Kalau jenis kelamin, oh mayoritas adalah perempuan. Berdasarkan pendidikan terakhir, oh ternyata 75% adalah pendidikan SD. Nah, ini kita tinggal rapikan. Kalau mau rapiin tinggal usia, kan ada kolom yang belum di merger ya, kita mergerkan, pilih yang merger dan center ini, jenis kelamin juga, pendidikan terakhir juga, biar rapi, jumlah karyawan juga, jenis produk juga, kemudian kita rapikan kiri atas ini kan lebih rapi. Pengen kasih warna lah, kasih warna ya tinggal kasih warna. Akan warnanya kita selang-seling ya, biar mudah dibaca. Nah, kira-kira seperti ini. Dan nanti kita pindahnya ke dalam MS Word bagaimana ya, kita tinggal buka MS Word kita, kemudian nanti kita copy pastekan ke dalam laporan tugas akhir kita. Kita tinggal tekan, kita blok semua yang akan kita copy, kemudian kita pastekan
Pastenya yang mana Pak? Pastenya sama aja, di sini boleh, di format source boleh. Nah, kalau saya biasanya merapikan di sini, itu saya tekan ini tombol plus yang di pojok atas, saya tekan, kemudian saya pilih menu desain. Maaf, saya pilih menu layout bukan desain. Pilih auto fit, nanti pilih yang auto fit Windows. Ini otomatis nanti dia rapi, sehingga kita nggak perlu tarik-tarik lagi untuk mengepas atau mengepaskan posisinya ini ya. Ini sudah otomatis pas pakai auto fit Windows. Fontnya mau diganti ya tinggal pilih menu home, misalkan fontnya Times New Roman, ukurannya 12 ya kita sesuaikan aja. Textnya nanti seperti ini, rapi dan mudah dibaca dan praktis tentunya dengan cara otomatis ya, menggunakan Excel. Nah, ini untuk karakteristik frekuensi. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk membuat deskripsi variabel penelitian, sehingga kita bisa tahu nih di di kuesioner yang kita sebarkan, pendapat responden itu terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke responden itu mayoritas setuju atau tidak setuju itu persentasenya berapa. Itu terkait deskripsi variabel penelitian. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya sudah siapkan. Misalkan di sini tadi datanya adalah variabelnya itu ada variabel X1, X2, X3, dan Y1. Di X1 dia punya rentang pengisian dari 5 sampai nilai 1 ya. 5 artinya sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, dan seterusnya sampai 1 sangat tidak setuju. Nah, di sini saya buatkan nih. Ya, di sini ada yang sangat tidak setuju, cukup setuju, kemudian setuju, kemudian sangat setuju. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya tinggal kita hitung dulu frekuensi yang menjawab X1 tadi dengan jawaban sangat tidak setuju ada berapa, nanti kita hitung dari sini. Yang menjawab tidak setuju berapa, nanti kita hitung secara otomatis biar kita tidak menghitung manual. Caranya sama seperti kita membuat karakteristik responden tadi, yaitu dengan menggunakan rumus COUNT-IF ya. COUNT-IF. Kita menggunakan rumus COUNT-IF. Nah, untuk mempermudah, ini biasanya di sini tuh saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti untuk mempermudah biar tinggal tarik ya, tinggal tarik aja. Saya pastikan sampai sini. Kan ngulang ya 1 sampai 5. Caranya tinggal tulis sama dengan COUNT-IF. Range-nya dulu kita pilih yang di sheet 1 tadi, ini ya. Ini sampai bawah, kita tekan F4, kita kunci. Karena tadi kita buatkan kriterianya di deskripsi. Kita tinggal tekan enter. Oh, yang menjawab sangat tidak setuju nggak ada. Kita lanjutkan, tinggal tarik ya sampai ke SS. Kemudian untuk X12 sama dengan COUNT-IF. Kita buka range-nya yang X12. Kita tekan F4, lalu T koma, lalu kita buka yang sheet deskripsi, kita pilih yang angka 1 ini dulu, kita enter. Kemudian kita tinggal tarik turun. X3 pun sama. Kalau males cara pindah-pindah sheet, kita bisa copy ini, tapi kita ngopinya dari kolom yang di sini, bukan yang di tabel Excelnya. Kita copy yang di sini, kita copy, kita tinggal pastekannya ke kolom yang di atasnya sini, jangan di kolom Excelnya. Kita pastekan, karena tadi yang di atasnya adalah di kolom N, ini ada N ya. N itu untuk X12, maka X13 itu ada di kolom O, kan MNO. Nah, jadi kita ganti O.
Kemudian yang H8 ini kita ganti dengan H13, kita enter. Kemudian kita pastikan lagi di sini. Setelah O berarti P ya. P. Ini H berapa? H18. Setelah P berarti yang 15 ini H. Kita ganti dulu ini H. Setelah 18 berarti ini 23, yang ini ya, kolom ini kita enter. Kemudian yang ini R ya, kemudian ininya 28, nah, enter yang terakhir nih berarti S ya, kolom S. Ini 3. Kita bisa cek di sini. Terakhir adalah S. itu X17. Nah, lihat ini udah X17. Nah, kemudian kita tinggal double klik aja kalau udah gini. Double klik. Kita double klik yang ujungnya ini. Kita tinggal double klik. Kita double klik lagi. Kita tarik yang paling bawah. Ya, selesai, kita sudah dapat frekuensi masing-masing jawaban setiap item pertanyaan. Kemudian kita mau melihat persentase itemnya itu bagaimana. Untuk melihat persentasenya, kita menggunakan persamaan seperti tadi, sama dengan kurung buka, kita klik ini, kemudian kita bagi jumlah datanya ada 56, kita kurung tutup, kita kalikan 100. Kita double klik, langsung muncul rata-ratanya. Kita rapikan 2 angka di belakang koma, yang kita buat rata tengah biar mudah dilihat. Nah, kemudian untuk membuat rata-ratanya bagaimana? Ini kan rata-ratanya harusnya menjadi satu merge ya gini. Untuk X1 rata-ratanya pada jawab setuju atau tidak setuju nih, kita kan pengen tahu itu. Nah, itu kita bisa cek dengan persamaan sama dengan kurung buka 2 kali, kemudian nilainya STS ini kan nilainya 1, berarti kita ambil dari sini 1, kita kalikan dengan jumlah frekuensinya, kemudian kurung tutup, kemudian kita tambahkan ini, maaf, kita kurung buka dulu, kelupaan ini, kemudian dikali dengan frekuensinya, kemudian kurung tutup dijumlahkan dengan kurung buka, ini dikalikan dengan frekuensinya, kurung tutup, kemudian dijumlahkan lagi dengan 4 kali frekuensinya, kemudian kurung tutup dijumlahkan lagi dengan 5, kemudian kurung buka dulu ya, 5, kemudian dikalikan dengan jumlah frekuensinya, kemudian kurung tutup lagi, kita bagikan dengan 56. Nah, ini kita dapat rata-rata frekuensinya. Kita bikin 2 angka setelah koma. Nah, jadi untuk X11 ternyata kebanyakan menjawab setuju karena rata-ratanya 4,29, berarti lebih dekat dengan angka 4, berarti lebih condong ke 7. Nah, untuk membuat X12 bisa nggak ditarik ya, kita coba aja. Nah, bisa. Nah, ini kita cek di sini H18 urut ya, ternyata bisa, kita tinggal tarik aja berarti. Tarik hingga ke bawah sampai ke sini. Dan kita dapatkan rata-rata setiap itemnya. Jadi kalau ditanya rata-rata tertinggi dari deskripsi variabel X1 apa? Nah, ini kita tinggal lihat ini rata-rata yang paling tinggi apa. Oh, ternyata yang paling tinggi adalah X11.
Ini ada yang cuma 3,95, ini berarti ya mendekati setuju ya, masih mendekati setuju. Ini mendekati setuju. Jadi kira-kira itu untuk pertemuan pada hari ini. Silahkan dicoba, nanti apabila dalam percobaannya ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan di kolom diskusi. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar bermanfaat juga bagi teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.